Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan belum pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Alhamdulillah, dengan berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, kita masih dapat diberikan kesehatan, nafas segar untuk melaksanakan segala perintahnya. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Rasul yang terakhir yang menjadi rahmatan lil alamin. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Pokok permasalahannya adalah surah Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Imran ayat 110. Jika kita mengerjakan 3 hal, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita akan menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Jika kita meninggalkannya, maka kita tidak akan menjadi sebaik-baiknya umat. Bahkan mungkin akan menjadi umat yang paling jelek, karena tidak ada nasab antara hamba dan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, barang siapa yang bertakwa, dialah yang paling mulia di sisinya. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Jika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kita pasti akan berselisih, karena masing-masing orang akan melakukan sekehendaknya. Dirinya diuji oleh hawa nafsunya. Ketika itu akan terjadi perselisihan, perpecahan di tubuh umat Islam. Di antara keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar yaitu, yang pertama, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan profesi dan tugas agung para rasul alaihimussalam. Yang kedua, bahwa ia termasuk sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga, sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk karakteristik orang-orang saleh. Yang keempat, di antaranya bentuk dari kebaikan umat ini adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kelima, dapat meneguhkan kedudukan umat di muka bumi ini. Bahkan mereka termasuk sebagai sebab-sebab turunnya pertolongan Allah. Betapa besarnya keutamaan penegakan perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, termasuk faktor yang dapat menggugurkan dosa. Yang berikut, pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan upaya memelihara 5 perkara urjan ad-dauriyah al-khams, yaitu menjaga agama, jiwa, akal dan keturunan, serta harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Di sini adalah syarat dan disebut dengan bentuk umum, yang artinya barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Sesungguhnya sebagian manusia mengira bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar khusus bagi orang yang ditunjuk oleh daulah atau pemerintah saja. Ini adalah prasangka yang salah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak terbatas bagi satu kelompok tertentu saja,
akan tetapi merupakan kewajiban seluruh manusia. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, siapa saja yang mengetahui adanya suatu kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan termasuk dengan hati, berpindah dari tempat terjadinya kemungkaran sembari bertekad untuk mengubahnya dengan lisan atau tangan ketika memiliki kemampuan. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan jika ia termasuk orang-orang yang diberi hak oleh penguasa, maka hendaknya mengubah dengan tangannya. Jika tidak, maka hendaknya berpindah kepada derajat yang kedua, yaitu lisannya, dengan cara berbicara, dengan nasihat dan arahan. Jika tidak mungkin, maka dengan hatinya, dengan cara mengingkari dan membenci kemungkaran tersebut serta berlepas diri dari pelakunya. Akan tetapi tidak terlepas dari secara mutlak, karena pelaku kemungkaran yang masih muslim ada sisi baik dan sisi buruknya. Hendaknya ia berpaling dari sisi buruknya dan menolong pada sisi baiknya. Jika seseorang tidak merasa tidak bermanfaat ketika mendatangi orang yang berbuat mungkar, maka wajib baginya menyerahkan kepada yang berwenang, yang berhak mengurusi orang ini. Jika telah menyerahkannya, maka gugurlah kewajibannya dan ia selamat dari dosa. Adapun bagi yang berwenang, hendaknya menegakkan perbaikan yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan atas mereka. Sesungguhnya, umat tidak akan menjadi kuat dan terpandang hingga mereka bersatu. Dan hal itu tidak mungkin tercapai kecuali tegak amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga umat berada dalam satu agama, dalam akidah, ucapan, amalan, dan jalan yang lurus. Jika tidak, maka fondasi Islam akan roboh dan mereka berpecah menjadi beberapa kelompok, dan tiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, yang menegakkan batasan-batasan-Mu. Ya Rob kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami serta kaum muslimin lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.